Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 830 benar-benar milik Jessie Chen. Semua orang terkejut dan melihat manajer Du. Mereka saling memandang dengan sedikit tercengang. Yang lainnya palsu, tetapi manajer Du itu seharusnya asli. Karena dia bisa keluar masuk dengan bebas dan seenaknya di tempat ini. Selain itu, pakaian dan lencana di dadanya itu terlihat seperti manajer properti yang sebenarnya. Manajer Du, kamu manajer Du yang mana? Rafael Gao sedikit tidak percaya. Dia berjalan ke depan dan bertanya. Manajer Gao tercengang sejenak. Dia mengeluarkan kartu kerjanya dan menyerahkannya pada Rafael Gao. Aku adalah wakil manajer umum real estate keluarga He dan juga merupakan manajer properti Seattle Castle. Namaku Ryodu, apalagi yang ingin Anda periksa? Ryodu tidak hanya memiliki izin kerja, tetapi juga bisa diperiksa di Baidu Encyclopedia, jadi sangat mudah untuk menemukan identitas Ryodu. Di real estate keluarga He, Ryodu juga merupakan tokoh yang sangat penting. Real estate keluarga He terkenal dengan perumahannya. Perumahannya dikerjakan dengan sangat baik, dan bisa dikatakan sebagai top industrinya. Oleh karena itu, Ryodu adalah sosok yang sangat penting dalam perusahaan dan sering muncul dalam berbagai konferensi pers. Kali ini, semua orang pun tercengang. Ryodu yang mengatakannya sendiri. Apa mungkin itu palsu? Tuan Du, apakah kamu benar-benar pemilik di sini? Dia menyewa tempat ini, kan? Ryodu mengerutkan keningnya dan menunjukkan kontrak itu pada semua orang. Di sini tertulis dengan jelas bahwa pemiliknya adalah Jessie Chen. Mata Clara membelalak. Dia tidak percaya dengan hasil itu, dan mengerutkan keningnya sambil berkata, "Tidak mungkin, itu pasti palsu. Dia memberimu uang, kan? Dia membayarmu untuk itu, dan memintamu untuk datang dan berakting pada kami, kan? Kastil ini benar-benar milik Jessie." Ryodu mendengus dengan sinis dan berkata, "Kalau tidak, apakah itu milik kalian?" Setelah mengatakan itu, ponsel Ryodu pun berdering. "Nona Chen, ini adalah panggilan video dengan Selika He, direktur kami. Karena Seattle Castle ini lebih istimewa, Anda perlu melakukan panggilan video dengan direktur kami, lalu menandatanganinya." Jessie Chen sudah tercengang, dan hanya mengangguk dengan bodoh. Baik. Dia berjalan ke depan ponsel dan terhubung ke panggilan video. Selika He benar-benar muncul di ponsel. "Halo, Nona Chen, aku adalah Selika He. Sekarang aku akan mengkonfirmasi denganmu tentang Seattle Castle." Selanjutnya adalah Selika He membicarakan beberapa prosedur, lalu mengucapkan selamat pada Jessie Chen, dan mengakhiri panggilan video. Semua orang melihat video di mana Selika He muncul, dan itu adalah panggilan video. Selain itu, Selika He sudah memanggil nama Jessie Chen, dan itu pasti tidak akan salah. Tampaknya kastil ini benar-benar dibeli Thomas Kin untuk diberikan pada Jessie Chen. Orang super kaya seperti apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Mungkinkah dari awal sampai akhir, apa yang dikatakan oleh Thomas Kin bukan bualan melainkan yang sebenarnya? Jessie Chen juga menjadi bodoh. Kakak ipar benar-benar memberiku kastil. Jessie Chen melihat kontrak di depannya dan merasa sangat luar biasa. "Kakak ipar, apa kamu begitu kaya?" Jessie Chen bertanya dengan suara yang rendah. Thomas Kin tersenyum tipis dan berkata, "Menurutmu perlu ganti rugi, karena itu adalah milik Jessie Chen sendiri. Bahkan jika dia ingin membakarnya pun, orang lain juga tidak bisa mengurusinya." Jadi setelah berkunjung, semua orang pun langsung pergi. Sekelompok teman sekelas itu baru saja mengeluarkan keburukan mereka, seolah-olah mereka tidak sabar untuk melepaskan hubungan mereka dengan Jessie Chen. Sekarang setelah mengetahui bahwa Jessie Chen kaya, mereka semua ingin menjilatnya,
tetapi juga malu untuk mengajaknya berbicara. Jessie Chen dan Thomas Kin melihat-lihat kastil itu untuk waktu yang lama. Kastil itu benar-benar sangat mewah seperti istana. Kakak ipar, bisakah aku tinggal di sini kapanpun aku mau untuk kedepannya? Thomas Kin tersenyum dan berkata, tentu saja, ini adalah kastilmu. Kamu bisa menyewakannya jika kamu tidak tinggal di sini, 100.000 RMB, sekitar 200 juta rupiah per haris. Wow, benar juga. Aku akan menjadi kaya raya sekarang. Jessie Chen sangat senang. Setelah melihat-lihat selama lebih dari setengah jam, akhirnya dia berhenti. Setelah keduanya meninggalkan kastil, Thomas Kin berkata, aku akan mengantarmu sekarang. Aku juga harus pulang ke kota Donghai. Jessie Chen terkejut, kakak ipar, apa kamu berasal dari kota Donghai? Ya, aku akan pulang setelah mengantarmu pulang. Mata Jessie Chen berputar, dan dia pun berkata, kakak ipar, jika membantu orang, kamu harus membantunya hingga selesai. Aku masih punya satu hal yang ingin kamu bantu. Thomas Kin tidak bisa berkata-kata. Kenapa dua bersaudara itu memiliki penyakit yang sama? Membantu orang hingga selesai, kapan selesainya? Jessie Chen melihat ekspresi Thomas Kin dan berkata dengan cepat. Kakak ipar, kamu tidak perlu gugup. Bukan masalah yang besar, itu hanya masalah kecil di sekolahku. Bantulah aku pergi ke sana sebentar. Thomas Kin mengerutkan keningnya dan berkata, masalah sekolahmu. Sebaiknya kamu katakan dengan jelas. Jessie Chen ragu-ragu, dan akhirnya berkata tanpa daya. Guru di sekolahku ingin bertemu dengan orang tua murid. Thomas Kin tidak bisa berkata-kata, Jessie Chen adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa bahkan harus bertemu dengan orang tua murid, tindakan macam apa itu? Apa masalahmu? Jessie Chen memonyongkan bibirnya dan berkata, bukan masalah yang merepotkan, hanya saja tesis kelulusanku tidak pernah lulus. Guru pembimbingku memarahiku bodoh. Aku marah dan membakar jenggotnya. Thomas Kin segera berbalik dan pergi, aku tidak bisa mengurusi masalah itu. Sudah biasa jika murid nakal, tetapi Thomas Kin tidak pernah bertemu dengan yang nakal sejak kecil hingga kuliah. Dia memiliki firasat buruk bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Tanpa diduga, Jessie Chen langsung berlari dan melompat ke punggung Thomas Kin. Dia memeluk lehernya, dan tubuhnya menempel erat di punggungnya. Kedua kakinya juga langsung melingkari pinggang Thomas Kin, seperti gurita yang menempel di tubuh Thomas Kin. Kakak ipar. Thomas Kin tidak bisa berkata-kata, lihat penampilanmu, cepat turun. Aku tidak akan turun. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku akan memberitahu kakak bahwa kamu bertindak tidak sopan padaku. Pokoknya aku masih punya foto kamu yang menciumku. Thomas Kin mendengus dengan sinis, kalau begitu katakan saja. Dia dan Ardelina Chen awalnya hanya berpura-pura, dan dia juga tidak peduli sama sekali. Gadis kecil ini masih mencoba untuk mengancamnya. Benar-benar lucu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.